Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine dari Pribadi. Saya di sini akan menjelaskan mengenai barbiturates. Nah, di sini uh, pada barbiturat itu berfungsi sebagai agen depresan SSP dengan potensi ketergantungan tinggi. Nah, dia itu bertindak sebagai agen penekan sistem saraf pusat yang kuat terdiri dari obat sedatif, hipnotik, dan antikonvulsan. Risiko fatalnya itu yaitu sangat sangat mudah memicu ketergantungan, margin keamanan sangat sempit. Overdosis dalam jumlah yang relatif kecil dapat berakibatkan fatal. Secara umum, pada dosis rendah barbiturat itu maupun benzodiazepin tanpa kehadiran GABA tidak mempengaruhi konduktansi klorida secara langsung. Nah, titik ikatan alternatif itu barbiturat itu berikatan pada situs pengikatan yang berbeda dari GABA pada reseptor. Meningkatkan aksi GABA terhadap masuknya ion klorida C1 ke dalam neuron. Jadi agak sedikit mirip sama benzodiazepin. Nah, dia tuh berbeda pada durasi diperpanjangnya itu berbeda dengan obat lain. Barbiturat itu secara spesifik memperpanjang durasi pembukaan kanal klorida. Nah, peningkatan dosis itu memicu spektrum blokade reseptor yang lebih luas. Dia itu konsentrasi anestetik atau dosis tinggi. Dia itu memblokir reseptor glutamat eksitatori, memblokir kanal natrium Na+, dan frekuensi tinggi. Contoh spesifiknya pentobarbital. Dosis standar itu memperkuat aksi GABA secara dominan pada kanal klorida CI-min. Semua akses molekuler ini berkumulasi menghasilkan penurunan drastis aktivitas neuronal akibatnya berkurangnya transmisi eksitatori. Nah, barbiturat itu memiliki resiko depresi SSP yang lebih besar, lebih tinggi dibandingkan benzodiazepin karena parameter diagnosisnya itu ketergantungan pada GABA, pengaruh konduktansi klorida dosis rendah atau tanpa GABA. Barbiturat bertindak sebagai berperan depresan SSP yang jauh lebih kuat bahkan tanpa kehadiran GABA pun sama sekali pada dosis tinggi tidak mempengaruhi konduktansi klorida awal sama seperti benzodiazepin. Nah, kalau kalau benzodiazepin ini dia tuh membutuhkan kehadiran GABA, tapi barbiturat itu tidak memerlukan kehadiran GABA. Nah, dia itu kalau benzodiazepin itu tidak mempengaruhi konduktansi klorida. Kalau barbiturat itu tidak memengaruhi konduktansi klorida awal. Kemampuan barbiturat itu untuk menekan SSP secara independen tanpa GABA pada dosis tinggi menjadikannya jauh lebih mematikan saat terjadi overdosis. Nah, penggunaan klinis modern terbatas pada indikasi spesifiknya yaitu penanganan insomnia, gangguan kejang atau seizures dan anestesi. Kalau penanganan insomnia ini secara historis itu dia itu merupakan penggunaan utama namun berisiko tinggi. Kalau gangguan kejang itu digunakan untuk epilepsi parsial dan kejang tonik klonik. Obat spesifiknya itu penabarbital. Penabarbital ini masih sering digunakan secara klinis sebagai antikonvulsasi. Kalau anestesi ini dia tuh penggunaan menurun. Nah, saat ini sudah jarang digunakan dalam prosedur anestesi modern. Contoh obatnya itu tiopental. Tiopental. Nah, penggunaan kronis mengubah arsitektur siklus tidur REM. Barbiturate itu awalnya menekan porsi tidur RMM, Rapid Eye Movement, secara drastis. Dengan penggunaan jangka panjang, siklus tidur REM ini secara perlahan kembali normal akibat adaptasi fisiologis. Drug hangover. Nah, drug hangover itu ketidakmampuan untuk berfungsi normal selama berjam-jam setelah bangun tidur akibat dosis hipnotik. Nah, kognitif, gangguan konsentrasi dan keseimbangan mental, mental sleeplessness, vestibular dan pencernaan terkadang disertai mual, nauseous dan pusing dizziness. Kalau fisik itu dia tuh kelelahan fisik dan rasa kantuk yang berat. Kalau induksi enzim CYP450
terbukti itu dia itu mempercepat metabolisme obat lain. Yang pada langkah pertama itu dia itu pemicu administrasi. Administrasi barbiturat kronis itu menginduksi enzim mikrosomal sitokrom P450 CYP450 di dalam hati. Langkah kedua itu ada akselerasi produksi. Produksi dan aktivitas enzim itu pemecah meningkat secara signifikan. Pada langkah yang ketiga, dia itu dampak klinis penghancuran cepat. Nah, dia itu mengurangi aksi dan efikasi berbagai macam obat lain yang dimetabolisme oleh sistem CYP450 karena obat-obat tersebut dihancurkan lebih cepat dari biasanya. Nah, kombinasi sinergis berbahaya kalau barbiturat itu ditambah alkohol, dan itu alkohol itu memiliki kualitas depresan SSP yang serupa, memicu efek ganda yang mematikan. Jadi, kalau barbiturat ditambah alkohol, dia itu akan memicu efek ganda dan bisa menyebabkan mematikan. Nah, kalau resiko kegagalan antikoagulan, fenobarbital ditambah antikoagulan oral. Nah, dia itu meningkatkan resiko kegagalan terapi pengencer darah. Nah, yang ketiga itu fenobarbital ditambah kortikosteroid atau kontrasepsi oral. Dia itu meningkatkan resiko kegagalan kontrasepsi dan terapi steroid akibat penghancuran obat yang terlalu cepat. Nah, sindrom putus obat barbiturat jauh lebih parah daripada penerikan opiat dan sangat berpotensi fatal. Pada tahap awal, dia itu tremor atau kecemasan, anxiety, kelemahan, dan kegelisahan. Tahap kedua itu menengah, mual dan muntah secara terus-menerus. Tahap ketiga itu kritis, kejang, seuzures, dan delirium. Yang tahap keempat itu puncak fatalitas, henti jantung, cardiac arrest, dan kematian. Nah, kondisi medis tertentu merupakan kontraindikasi absolut. Pada sistem saraf otak, dia itu hindari pada pasien dengan riwayat kecanduan sedatif, hipnotik atau nyeri akut tanpa analgesis yang memadai. Pada paru dan ginjal, penurunan fungsi eliminasi dan kompensasi pernapasan. Dan pada hati dan genetik, nah kelainan genetik itu akibat defisiensi enzim pada jalur biosintesis heme dan eh, pada sistem reproduksi dan rahim itu dia itu hindari penggunaan pada wanita hamil atau wanita yang sedang masa laktasi atau menyusui. Nah, indeks terapeutik yang sempit membatasi penggunaan barbiturat saat ini. Manfaat klinisnya itu efek konvulasi antikonvulsan yang kuat, fenobarbital penekan SSP andal. Yang resiko kumulatif itu depresi SP independen GABA, toleransi dan ketergantungan cepat, interaksi CYP450 masif, penarikan obat yang fatal dan overdosis mematikan. Meskipun sangat efektif secara farmakologis, resiko manfaat barbiturat itu menyebabkan pergeseran paradigma medis menuju alternatif yang lebih aman, seperti benzodiazepin. Penggunaan barbiturat kini dikurasi secara ketat dan eksklusif atau kasus neurologis atau konvulsan yang sangat spesifik. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.